bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Sarah Patara, Stanbook A351-19025. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Geografi Regional Dunia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai benua Australia, mulai dari kondisi fisik benua Australia, kondisi sosial masyarakat, kondisi perekonomian, serta keunggulan apa saja yang dimiliki oleh benua Australia. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Silakan disimak penjelasannya berikut ini. Kondisi fisik benua Australia. Yang pertama, iklim benua Australia. Berdasarkan letak lintangnya, Australia memiliki 3 iklim matahari yang berbeda, yaitu kawasan tropis, kawasan subtropis, dan kawasan beriklim sedang. Lebih dari sepertiga benua Australia terletak di kawasan tropis, dan 2/3 sisanya terletak di kawasan subtropis dan kawasan beriklim sedang. Pada bagian tengah benua juga terdapat iklim gurun yang kering dengan amplitudo suhu yang besar. Selain banyak turun hujan di kawasan utara, hujan juga banyak turun di bagian pegunungan timur karena adanya pengaruh angin pasat tenggara dari perairan. Samudra Pasifik yang lembab juga menyebabkan terjadinya hujan orografis. Yang kedua, gurun benua Australia. Wilayah gurun mendominasi daratan benua Australia, luasnya 1.492.000 km, yang meliputi gurun pasir, gurun Victoria, gurun Tanami, gurun Gibson, gurun Simpson, dan gurun Stewart. Gurun-gurun tersebut pada umumnya merupakan plato, hanya di bagian tengah yang berupa gurun dataran rendah. Ini merupakan beberapa gurun yang terdapat di benua Australia. Ketiga, gunung dan pegunungan benua Australia. Pegunungan di benua Australia terdapat di bagian timur dengan bentuk memanjang sejajar pantai sejauh 4.000 km. Rangkaian pegunungan tersebut dikenal dengan sebutan pegunungan pemisah besar. Jalur pegunungan tersebut berawal dari Semenanjung York di utara dan memanjang sejajar pantai timur serta berakhir di kawasan pantai selatan, mencakup Pegunungan Biru di sebelah barat Sydney dan Pegunungan Salju yang terletak di sepanjang perbatasan negara bagian New South Wales dan Victoria. Puncak tertinggi Australia berada di sebelah tenggara, yaitu di Gunung Kosciuszko yang termasuk rangkaian pegunungan salju. Dataran tinggi benua Australia. Dataran tinggi Australia terdapat di Plato Barat. Kawasan tersebut dahulu adalah kawasan pegunungan yang telah tererosi selama jutaan tahun. Kawasan Plato Barat Australia mencakup Plato Hamersley, Plato Kimberley, dan plato Tanah Arnhem, termasuk juga wilayah pegunungan dan perbukitan rendah, seperti Pegunungan McDonnell, Pegunungan Musgrave, Perbukitan Trossel, dan Perbukitan Robertson. Di kawasan Plato Barat ini terdapat ketampakan alam berupa batu cadas raksasa yang disebut Ayers Rock atau Uluru. Di kawasan Plato Barat inilah terletak gurun-gurun Australia yang terkenal, seperti Gurun Victoria Besar, Gurun Pasir Besar, Gurun Gibson, dan Gurun Tanami. Dataran rendah benua Australia. Dataran rendah Australia terdapat di bagian tengah dan selatan, tepatnya di sebelah utara Teluk Australia Besar yang disebut dengan Dataran Nurlabor di kawasan Danau Erie dan di lembah Sungai Darling di New South Wales.
Kawasan dataran rendah tersebut merupakan kawasan air bawah tanah yang membentang sejauh 2000 km dari utara ke selatan dan 1600 km dari timur ke barat. Cekungan tersebut terletak di bawah dataran tengah dan mencangkup 3/4 Queensland, 1/4 New South Wales, 1/3 Australia Selatan, dan 1/8 daerah khusus utara. Air bawah tanah itu dapat dipompa keluar sebagai air artesis untuk menghidupi domba dan ternak. Sungai dan danau benua Australia. Sungai di Australia dapat dibedakan atas sungai yang bersifat permanen dan bersifat periodik. Beberapa sungai yang terdapat di kawasan Plato Barat yaitu Sungai Ord, Gascoyne, dan Murchison, yang semuanya mengalir ke barat atau utara. Di sebelah utara terdapat cekungan Carpentaria. Di sebelah selatan cekungan Carpentaria ada cekungan Danau Eire yang sangat luas. Di kawasan ini pada umumnya terdapat sungai periodik yang hanya mengalir pada musim hujan. Sungai-sungai tersebut mengalir ke danau-danau besar di daerah pedalaman dan tidak pernah sampai ke laut. Salah satu danau besar di kawasan ini adalah Danau Eire yang merupakan suatu cekungan. Di sebelah selatan cekungan Danau Eire dijumpai lembah Sungai Murray-Darling yang dialiri oleh kedua sungai terbesar di Australia, yakni Sungai Murray 2.520 km dan Sungai Darling 3.750 km. Flora dan fauna benua Australia. Kebanyakan tanaman dan hewan Australia hanya dijumpai di Australia. Untuk jenis tanaman, pohon kayu eukaliptus merupakan jenis tanaman yang paling banyak ditemui di Australia. Tidak kurang dari 569 jenis pohon eukaliptus dan 772 jenis pohon akasia tersebar di berbagai kondisi iklim dan tempat di Australia. Malay adalah kawasan hutan yang terdiri atas pohon-pohon eukaliptus rendah dan berdahan banyak serta dijumpai di dekat padang pasir. Fauna khas Australia dapat digolongkan atas hewan marsupial dan monotrem. Hewan marsupial adalah hewan berkantung, contohnya adalah koala dan kanguru. Adapun monotrem adalah jenis hewan-hewan yang bertelur, tetapi menyusui anaknya seperti hewan mamalia. Contohnya adalah platypus. Selain itu, kawasan gurun Australia juga menyimpan potensi fauna sejenis reptil berupa ular dan biawak yang hidup di kawasan gurun. Bahkan Australia tercatat memiliki berbagai jenis biawak dan ular terbanyak di dunia. Nah, itulah penjelasan mengenai kondisi fisik benua Australia. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan mengenai kondisi sosial masyarakat di Australia. Berikut penjelasannya. Kondisi sosial masyarakat Australia. Meskipun Australia merupakan negara yang amat luas, tetapi tidak banyak daerah yang cocok untuk daerah hunian. Daerah-daerah yang paling sesuai untuk hunian adalah daerah pantai yang iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Daerah pantai Australia sebelah utara tidak dihuni oleh banyak penduduk karena iklim tropisnya sangat kering. Sedangkan daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia terlalu gersang. Dengan luas tanah 7.682.300 km, rata-rata kepadatan penduduk di Australia hanya sekitar 2 orang per kilometer. Kebanyakan orang Australia, yakni lebih dari 85, tinggal di kota kecil dan kota besar. Kota-kota tersebut pada umumnya terletak di tepi pantai. Manusia sudah menghuni Australia sejak lama. Penduduk asli Australia disebut orang aborigin. Dalam bahasa Latin, kata aborigin mempunyai arti dari awal mula. Umumnya orang percaya bahwa mereka telah tinggal di Australia setidaknya selama 60.000 tahun.
Saat ini keberadaan orang aborigin menjadi minoritas karena banyaknya pendatang dari Eropa, Asia, dan lain-lain. Nah, itulah penjelasan mengenai kondisi sosial masyarakat di Australia. Selanjutnya, mari simak penjelasan mengenai kondisi perekonomian di Australia. Berikut penjelasannya. Kondisi perekonomian Australia. Australia adalah salah satu ekonomi terkuat di dunia, dengan pertumbuhan ekonomi selama hampir 2 dasawarsa secara berturut-turut dan pengangguran turun hingga ke tingkat terendah dalam satu generasi. Kekuatan ekonomi Australia terlihat jelas dari kemampuannya untuk bertahan dari sejumlah kejadian internal dan eksternal, termasuk kekeringan yang parah, pembangunan rumah yang meledak, dan krisis keuangan dan ekonomi Asia. Sebagai hasil dari surplus anggaran berturut-turut, Australia berada dalam posisi fiskal yang kukuh. Namun kini, Australia mengalami resesi pertama dalam kurun hampir 2 dekade akibat pandemi COVID-19. Data yang dirilis Biro Statistik Australia mengindikasikan perekonomian negara itu menyusut 7% pada kuartal kedua mulai April hingga Juni, menyusul penurunan 0,3% dalam kuartal sebelumnya. Angka kuartal kedua ini menandai penurunan terbesar sejak pencatatan mulai dilakukan pada tahun 1959 dan jauh lebih buruk daripada perkiraan sebelumnya 5,9%. Ini merupakan resesi pertama bagi Australia sejak tahun 1991. Perekonomian sudah berada dalam tekanan akibat kebakaran hutan hebat awal tahun ini, yang menghancurkan lebih dari 3.000 rumah dan jutaan hektar lahan. Perilisan data ekonomi itu dilakukan ketika para legislator di Victoria, negara bagian di selatan Australia, menyetujui rancangan undang-undang untuk memperpanjang keadaan darurat di sana selama 6 bulan lagi. Perekonomian Australia kembali tumbuh positif pada kuartal 3 2020. Australia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3% pada kuartal 3 2020. Ini menunjukkan perekonomian negeri kanguru tersebut pulih dari resesi pertamanya dalam hampir 3 dekade. Kenaikan ini, seperti dituliskan pada Sydney Morning Herald, dikabarkan terjadi karena membaiknya daya belanja masyarakat karena pelonggaran lockdown. Manajer Biro Statistik Australia, Michael Smedes, menyatakan kenaikan ini terjadi di sektor perbelanjaan barang serta jasa, seperti hotel dan kasino. Sebelum tahun ini, Australia berhasil menghindari resesi selama 28 tahun. Perekonomian tumbuh bahkan selama krisis keuangan global, berkat permintaan yang kuat untuk ekspor mineral Australia dan daya beli domestik yang kuat. Namun, Australia masih memiliki banyak alasan untuk memperbaiki penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Nah, itulah penjelasan mengenai kondisi perekonomian di Australia. Kita tahu bersama bahwa adanya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak terhadap perekonomian suatu negara. Begitu juga yang dirasakan dengan negara kita saat ini. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui kondisi fisik benua Australia, kondisi sosial masyarakatnya, dan kondisi perekonomiannya, selanjutnya mari kita simak penjelasan mengenai apa saja keunggulan dari benua Australia. Kira-kira apa ya keunggulan dari benua tersebut? Langsung saja, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Keunggulan benua Australia. Benua Australia memiliki banyak keunggulan. Di antaranya, yang pertama, wilayahnya terdiri dari seluruh benua dan pulau-pulau terpencil yang lebih kecil.
Ini menjadikannya sebagai negara yang terbesar ke-6 di dunia berdasarkan wilayah yurisdiksi. Kedua, Australia memiliki 3 terbesar zona ekonomi eksklusif dari 8.148.250 km persegi. Ketiga, Australia memiliki wilayah yurisdiksi laut terluas di antara negara manapun di bumi dan tidak ada perbatasan darat. Keempat, hutan beriklim sedang di Australia Timur ini memiliki kelegaan terbesar, curah hujan terbanyak, flora dan fauna paling melimpah dan beragam. Kelima, Australia merupakan salah satu negara besar yang ternyata memiliki kepadatan penduduk terendah. Menurut World Matters, jumlah penduduk mencapai 25.442.397 jiwa yang memenuhi 0,33% total populasi dunia. Keenam, di lepas pantai timur Australia terdapat kompleks terumbu karang terbesar di dunia, Great Barrier Reef. Ketujuh, Australia adalah daratan benua terendah, paling datar dan tertua di bumi dan memiliki sejarah geologi yang relatif stabil. Baiklah, demikian pembahasan mengenai benua Australia. Semoga melalui video ini dapat menambah pengetahuan teman-teman dan saya. Shalom, thanks for watching and bye-bye.